Hai, selamat malam semuanya. Selamat datang di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 118. Yap, selamat malam, selamat liburan yang kedua yang udah liburan. Sekali lagi aku mau ngucapin teman-teman hati-hati di jalan yang lagi mudik. Tadi beritanya katanya ada kayak 625 kendaraan ya yang sudah meninggalkan Jabodetabek. Wow, itu banyak banget. So hati-hati guys, berita-berita juga udah mulai banyak nih yang kelelahan tadi yang di tol. Jadi utamakan tetap keselamatan ya. Oke. Malam hari ini kita akan ngobrol karena aku yakin walaupun ada yang libur, ternyata masih ada juga yang tetap kerja. Jadi kita akan ngomongin tentang ergonomi kerja nih malam hari ini. Jadi buat yang lagi kerja semangat. Semoga ini bermanfaat ya dikerjakan ya. Nah ini udah dah Kak Rohani. Hai Kak Rohani. So, kenapa kita ngomongin ergonomi kerja? Karena kayak tadi aku bilang, ternyata masih ada nih teman-teman kita juga yang tetap bekerja di liburan bersama ini. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa sharing informasi malam hari ini supaya yang tetap kerja, tetap mengutamakan keselamatan juga. Oke deh, kita akan ngobrol malam hari ini sama Dokter Maria Francisca. Kita akan undang langsung deh Dokter Marianya. Aku undang dulu ya. Kita akan ngobrol nih sama Dokter Maria. Oke, udah tersambung. Salam dokter, hai. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Ivo dan sahabat Dikdok sekalian. Malam dokter Maria. Oke, wow. Dokter ini pada liburan harusnya dok ya. Dokter lagi liburan gak ini dok? Lagi ya di rumah aja sambil mau menunggu kelahiran nih. Oh, OMG. Oh, udah ini ya HPL ya dok yang ntar lagi. Iya, betul. Wow, oke. Wah ini seru banget nih babynya berarti ikut ngobrol malam hari ini. Dokter di Betul. tengah-tengah saya tahu auranya nih aura liburan sebenarnya dok ya. Mungkin teman-teman juga pada ya jalan-jalan gitu yang mudik lagi ngumpul-ngumpul. Pasti seru banget ngumpul sama keluarga. Nah kita di dok tetap nih ada Instagram Live Marathon 100 hari dan malam hari ini terima kasih untuk Dokter Maria sudah mau menyempatkan dirinya untuk sharing singkat dengan kita lewat Instagram Live. Jadi kita mau kenalan dulu sama Dokter Maria. Panggilannya siapa? Siapa tahu panggilannya yang lain gitu kan? Saya salah panggil. Silakan dikenalkan dokter, ini di mana nih ceritanya kalau nggak mudik, boleh diceritain. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Ivo. Perkenalkan sahabat Dikdok sekalian, nama saya Maria Francisca. Benar, boleh dipanggil Dokter Maria ya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan kedokteran okupasi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi mungkin pas banget malam ini kita bakal ngebahas tentang ergonomi kerja yang merupakan salah satu topik yang sering memang dibahas di kedokteran kerja, seperti itu. Oke, jadi domisilinya Jakarta ya dok ya, sebenarnya ya memang orang Jakarta. Ya, betul, Oh, memang tinggal di Jakarta, makanya standby ini ya. oh ya, ntar lagi jangan-jangan jangan nggak hari ini kan dok HPL-nya ya dok ya, saya takut juga nih lagi live nanti tiba-tiba brojol. Aman, aman. Aman-aman. Oke. Berarti lagi ngambil sekolah, lagi spesialis gitu, okupasi juga, dan berarti topiknya malam hari ini pas banget nih dibahas sama Dokter Maria. Dokter makasih banyak gitu ya, terima kasih banyak. Kayak tadi lagi nunggu jadwal lahiran tapi masih mau nyempatin waktu dan saya juga dadakan ngajaknya ya dok ya. Jadi terima kasih banyak Dokter Maria. Ya, Oke, sama-sama. kita mau ngobrol nih. Mungkin mengingat sekarang memang liburan, saya jadi teringat tadi tuh kayak, oh ternyata walaupun kita liburan, banyak loh pekerja-pekerja yang tetap kerja di jadwal libur ini. Misalnya deh, ya Pak Polisi masih kerja, bahkan orang-orang kantoran juga ada yang tetap harus kerja dan standby. Misalnya bagian-bagian call center 24 jam, mereka kan mau nggak mau tetap kerja ya dok ya. Nah, jadi kita pas banget ini topiknya membahas tentang si ergonomi kerja. Nah, mungkin awalnya dulu dok, banyak mungkin teman-teman yang lupa ergonomi kerja ini sebenarnya maksudnya apa sih dokter? Oke, baik. Mungkin kita nggak bahas pertama kali dari soal definisi ya. Apa sih Boleh. ergonomi? Bahasa apa gitu ya. Iya. Jadi, kalau kita lihat dari istilah awalnya, ergonomi itu dari dua kata, ergos dan nomos. Nah, ergos itu sendiri artinya kerja, dan nomos itu artinya hukum atau
hukumnya lah ya, seperti itu. Nah, jadi di ergonomi itu kita lebih membahas mengenai ilmu-ilmu atau hukum apa sih yang dilakukan dalam bekerja, khususnya bagaimana kita berinteraksi atau kita sebagai pekerja berinteraksi dengan lingkungan kerja kita gitu. Nah, contohnya aja misalnya bagaimana kita duduk di meja kerja. Pernah nggak sih mungkin Ivo dan teman-teman sahabat TikTok sekalian mau membayangkan sebenarnya posisi duduk saya nih di meja udah ideal belum ya? Hmm. Udah ergonomik belum ya? Gitu. Atau mungkin ada beberapa yang kok iya juga ya, misalnya waktu lagi duduk di tempat kerja, pinggangnya suka sakit nih, punggung bawahnya sakit, atau lehernya cepat pegel gara-gara ngeliatin laptopnya yang posisinya di bawah. Nah, itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan ergonomi, seperti itu. Oke, jadi lebih kayak sebenarnya tujuannya tetap supaya kita bisa kerja, tapi tetap kesehatan, maksudnya apa ya? Kondisi tubuh itu juga tetap harus diperhatikan saat bekerja. Ada aturannya ya, harusnya dok ya. Sudah, Betul. dan bahkan itu sudah ada ketetapannya ya setiap jenis-jenis pekerjaan, gitu. Ya, jadi nanti kalau untuk ergonomi itu sebenarnya kalau dibaca dari NIOSH gitu ya, dari pedomannya itu macam-macam. Misalnya ergonomi yang nanti di perkantoran itu ada sendiri. Kemudian kalau misalnya bahkan pernah membayangkan nggak misalnya pekerja yang angkat-angkut berat sebenarnya cara ngangkutnya Iya, gimana sih? Atau kita mau ngambil barang kita mau langsung membungkuk atau kita perlu jongkok dulu? benar. Nah itu sebenarnya semua dibahas di ergonomi itu. Ada aturan-aturannya dan ya itulah kita dari kedokteran okupasi sendiri juga akan mempromosikan ini gitu supaya lebih bisa Hmm. diperhatikan sama pekerja. Iya, oke, setuju dok. Dan setujunya juga lagi, misalnya mengingat banyak banget mungkin dari antara kita yang bekerja saat ini, mungkin ya entah di kantoran, entah di lapangan, mungkin kita sendiri tidak tahu porsi yang pas yang kita lakukan saat bekerja seperti apa, begitu supaya tidak membahayakan diri kita kan tujuannya tadi itu ya. Oke, Betul. dok, kita mau berarti coba dokter boleh sharing sedikit kali. Uh, Emang ergonomi itu tujuannya kan tadi udah. Emang itu ada macam-macamnya, ada apa aja sih? Tadi kan dokter bilang kayak ada yang untuk perkantoran, ada yang untuk bukan perkantoran. Oke, mungkin lebih ke arah bukan dari tempat kerjanya, tapi lebih dari apa sih yang sebenarnya dibahas sama ergonomi. Biasanya saya Hmm. ngebaginya itu bikin singkatan CPAW atau SIPAW ya. C itu dari C, cara, cara kita bekerja. Ya, seperti itu misalnya cara kita mengambil barang, cara kita mengetik, cara kita memegang mouse waktu bekerja, itu ada cara. Kemudian P, postur, postur tubuhnya. Gimana sih posturnya? Jadi postur tubuh yang ideal tuh kalau ergonomi adalah harus netral. Misalnya tangan ya. Kadang-kadang pernah Hmm. ngebayangin nggak kita uh, nulis agak terlalu bengkok atau Hmm. megang mouse nih, contohnya nih mouse. Kita Iya. megangnya terlalu miring seperti itu. Itu adalah postur seperti itu. Nah, berikutnya alat. Jadi bagaimana kesesuaian alat itu terhadap tubuh kita. Kalau misalnya kadang-kadang kita di tempat kerja ada kursi, udah dudukin aja Hmm. pokoknya. Padahal kursi itu sebenarnya ada yang bisa disesuaikan, bisa disetting supaya sesuai dengan antropometri atau ukuran tubuh kita. Jadi kursi itu nggak ketinggian atau kerendahan, karena itu akan risiko juga bikin gangguan terkait ergonomi atau terkait otot rangka. Nah, yang berikutnya adalah waktu kerja. Pernah berpikir nggak kalau misalnya Nah, kerja yang terlalu lama, iya, ya iya. kadang-kadang kan ada nih orang udah mau long shift, mau lembur gitu ya. Iya. Nah, ternyata bekerja yang terlalu lama itu juga nanti akan berdampak pada tubuh kita gitu. Misalnya ada yang kelelahan, ada yang ternyata kalau kerja lebih dari 49 jam per minggu itu risiko loh bikin pekerja menjadi hipertensi kayak gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang dibahas di ergonomi kerja seperti itu. Oke. Tadi berarti 4 ya dok, cara, postur, A-nya tadi alat, W-nya tadi waktu. Ya, kurang lebihnya Oke, seperti itu. Iya, 100 juta rupiah buat Ivo. luar Oke, biasa. nah ini menarik, menarik dok. Mengingat kayak misalnya sekarang aja kita kalau melihat langsung ke lapangan, mungkin kita tahu misalnya kayak apa ya, misalnya Pak Polisi deh yang nunggu di yang sekarang lagi patroli itu mungkin berdiri, mungkin ada porsi-porsinya kayak tadi dokter yang harus tahu duduknya berapa menit, berdirinya berapa menit. Nah,
Berarti dok, berarti ada resikonya dong jika ergonomi ini tidak diketahui oleh seorang pekerja begitu. Maksudnya, ya jika tidak melakukan sesuatu sesuai dengan rules sesuai ergonominya tadi. Nah, betul. Jadi mungkin sebelum kita lihat risikonya apa, kita lihat dulu kenapa sih kita mesti melakukan atau sangat memperhatikan ergonomi kerja Iya. ini gitu. Yang pertama tujuannya itu supaya saat kita bekerja kita merasa aman dan nyaman. Aman Hmm. adalah kita terhindar dari misalnya celaka atau cedera, lalu nyaman. Nyaman bukan hanya di tubuh tapi nyaman juga di hati, seperti itu. Kalau kita kerjanya cuman mau nyaman, happy yang kayak cuman badannya oke, tapi misalnya sebenarnya secara mentalnya juga nggak oke, nggak nyaman, itu kan pasti tidak menyenangkan untuk bekerja. Jadi Iya. tujuannya itu, supaya aman dan nyaman. Nyaman secara fisik, nyaman juga secara hati atau mental. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah tujuan ergonomi ini sendiri adalah untuk mengurangi kayak misalnya cedera, kemudian absenteisme, atau seseorang jadi nggak masuk kerja gara-gara sakit nih dalam Iya, posisi iya. bekerjanya nggak nyaman seperti itu, atau mengurangi cuti seperti itu. Nah, yang berikutnya ada hal-hal yang bisa juga kita tingkatkan dengan memperhatikan ergonomi, misalnya meningkatkan produktivitas. Biasanya kalau kerjanya lebih nyaman, nanti hasil produksinya lebih Iya. banyak, mutunya lebih baik juga, dan tentunya seseorang itu akan lebih selamat dan sehat juga dalam bekerja. Nah, itu Hmm. sebenarnya tujuannya tuh dari ergonomi. Nah, terkait Oke. tadi bahayanya apa kalau tidak Iya. memperhatikan ergonomi, Heeh. sebenarnya bahayanya itu lebih ke arah terkait kita sebutnya namanya work related musculoskeletal disease atau penyakit otot rangka yang terkait kerja gitu. Jadi tujuan kita memperhatikan ergonomi adalah untuk mencegah WSMD tadi. Seperti itu. Oke. Ah, dok, saya penasaran misalnya ya, boleh Ya, di-sharing satu aja nggak ergonomi? Dokter kan sebagai dokter nih, saya ya. juga kalau mikir iya ya, kalau dokter tuh bayangin yang saya duduk, apalagi kalau operasi, misalnya operasi bisa 6 jam, 12 jam, bahkan bisa lebih daripada itu. Boleh di-sharingin nggak, kalau ergonomi dokter itu gimana sih? Oke, kalau untuk dokter ya. Jadi misalnya kalau ergonomi itu sebenarnya kalau untuk terkait pergerakan kayak tadi kan aku udah bilang ya, terkait misalnya cara. Contohnya aja paling sering misalnya postur janggal nih. Misalnya sebagai dokter, tadi Ivo sebutin dokter di kamar operasi gitu ya. Iya. Heeh. Bayangin, let's say operasinya misalnya butuh waktu 2 sampai 3 jam seperti itu. Heeh. Bayangkan kalau meja operasinya itu terlalu rendah, dokternya kan Iya, akan iya. lebih membungkuk, membungkuk lehernya, terus punggungnya juga lebih membungkuk. Nah, itu sebenarnya tidak ergonomis kayak gitu. Atau nggak usah jauh-jauh deh ya, misalnya kita melihat dokter yang praktek. Kan ada tuh ya dokter, aduh dokternya rame banget nih, misalnya dokter penyakit dalam gitu ya. Pasiennya ada terus, jadi Banyak dia banget. berjam-jam Iya. duduk gitu ya. Duduk. Mm-mm, Iya. betul. Nah, bayangkan bahkan duduk lama saja itu sebenarnya adalah salah satu masalah di ergonomi seperti itu. Duduk yang lama, kemudian misalnya ngetik terus, ngetiknya aja posisinya. Jadi tuh harusnya Iya. idealnya lurus gini nih ketiknya. Nah, Bukan kadang-kadang ada gini. yang tangannya Iya, iya. miring seperti itu. Nah, itu juga masalah ergonomi. Jadi untuk di dokter sendiri sebenarnya itu aja ada. Dan sebenarnya masalah ergonomi itu lebih sering pada pekerja biasanya sih yang di kantor atau di perkantoran seperti itu. Oh, Itu juga oh, yang kadang-kadang lupa untuk diperhatikan seperti itu. beresiko. Dok, saya penasaran sama tadi dokter sempat singgung kayak misalnya apa ya yang bisa menyebabkan malah hipertensi. Iya, Itu kan lebih ke jadinya ke penyakit ya. Padahal akarnya adalah karena tadi tidak ergonomis gitu kerjanya. Nah, apa boleh sharing lagi nggak dok penyakit-penyakit lain yang bisa terjadi karena tadi faktor kita tidak melakukan pekerjaan sesuai ergonomis tadi? oke. Jadi untuk penyakit-penyakitnya ya, mungkin tadi kalau saya sempat bilang mengenai WSMD atau penyakit otot rangka yang terkait dengan pekerjaan. Nah, itu tuh sebenarnya paling sering itu ada 3 hal yang utama yang paling sering dibahas sih, walaupun mungkin ada yang lain juga. Hmm. Misalnya saja yang paling sering adalah carpal tunnel syndrome. Contohnya pada pekerja yang banyak mengetik, Titik. banyak Oh, mengetik
tapi posisinya atau posturnya janggal ya. Jadi dia ada iritasi di nervus ini, di nervus medianus. Ya, dia ketekan terus, teriritasi. Lama-lama biasanya adalah keluhannya kesemutan di jari 1, 2, tiga setengah jari ini. Kok kenapa ya dok? Kalau abis ngetik, tangannya suka kesemutan. Mungkin sahabat di dok pernah ada yang merasakannya. Terus suka kesemutan atau sakit di sini nih, di apa ya, di Hmm, pergelangan tangan di situ ya, pergelangan. nggak Iya. nyaman gitu. Nah, nanti biasanya pekerja suka kayak gini-gini. Aduh, enakan nih gitu ya. Itu adalah salah satu gejalanya. Biasanya pada orang yang banyak Suka misalnya ngetik mengetik gitu atau ya. menggunakan Hmm. tangan gitu. Misalnya zaman dulu kita suka nyuci baju teriritasi ya, nyuci baju pakai tangan itu kan juga Iya, iya. bisa. Misalnya pada pekerja Betul. pencuci seperti itu. Atau mungkin berikutnya adalah nyeri punggung bawah, misalnya pada orang yang sering duduk lama. Itu sebenarnya meningkatkan risiko nyeri punggung bawah. Seperti misalnya juga kalau kuli panggul ya, suka angkat-angkat berat, misalnya angkatnya Hmm. ditaruh di bahunya atau kadang-kadang ditaruh di punggungnya, itu ada risiko juga. Misalnya menjadi nyeri punggung, nyeri leher, atau pernah dengar mungkin saraf kejepit atau HNP, Oke. hernia nukleus Oh. purposus, ya itu juga bisa berhubungan dengan angkat angkut seperti itu. Kadang-kadang ada juga namanya yang berikutnya tadi saya bilang mengenai artritis atau Nah, osteoartritis. itu. Misalnya pekerjaannya sering angkut-angkut berat, ditambah lagi pekerjaannya misalnya obes. Nah, ditambah faktor risiko pribadinya juga, sehingga akhirnya Hmm. dia berisiko untuk radang sendi lutut seperti itu. Misalnya seperti itu Oke. penyakit-penyakitnya. Gitu. Oh, ternyata hal yang kayak sepele, tapi ternyata kita banyak yang kurang aware ya dok. Ya mungkin termasuk saya dan teman-teman saya kalau di kantor, kebetulan kita kerjanya di kantor, memang kita apa nggak kerasa gitu ya dok. Misalnya 5 jam duduk tanpa tanpa gerak. Nah itu kalau dibiasakan bisa bisa apa sih dok? Kalau yang kayak gitu bisa encok, bisa jadi apa sih? Paling sering nyeri punggung bawah. Pernah nggak Ivo mungkin kalau pas habis duduk lama, aduh pegel nih, pinggangnya suka pegel gitu. Oh, masih Gitu. kuat sih dok. Nah, masih kuat ya. Mungkin kalau sering menatap laptop juga atau di tempat kerja pakai komputer gitu Iya, nggak pakai atau laptop. laptop dok. Ya. Nah, itu ada juga tuh bahaya ergonominya. Itu kita sebut namanya visual display terminal, di mana itu pajanan Oke. cahaya yang lama misalnya pada mata, itu bisa bikin gejala juga, misalnya matanya jadi kering atau dry eye syndrome seperti itu. Gitu. Hmm, Jadi even oke. cuman ada radiasi non pengion juga dari pancaran cahaya dari laptopnya seperti itu misalnya. Jadi itu juga hal-hal yang perlu kita perhatikan. Hmm, oke oke mengerti dok. Nah, Coba kita ke tanya jawab dulu ya. Ini ada satu pertanyaan dari ini dok. Mana ya? Oke ini dari kelihatan ya dok ya di tempat dokter dari Rohani underscore Deprianti. Berarti duduk terlalu lama bisa jadi bahaya buat kesehatan. Yang paling parah sampai gimana dok? oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, terkait duduk lama, itu memang yang seperti tadi saya sudah sebutkan ya, paling sering sebenarnya keluhannya nanti dari nyeri punggung bawah Dulu. gitu. Kalau untuk dilihat sih dari literatur itu lebih ke arah nyeri punggung bawah. Misalnya kita biasa sebutnya low back pain ya. Jadi kalau misalnya uh, tadi teman-teman ada yang ngerasa udah duduk lama kok pinggangnya pegel, kadang-kadang paling sering tuh bilang ya, encok gitu ya. Encok nih Untuk dok, pegel nih gitu. Biasanya terjadi pada duduk yang lama gitu. Makanya kenapa kita sarankan untuk bisa stretching gitu. Misalnya setiap sudah 2 jam bekerja, bangun dulu, stretching dulu, bergerak gitu. Melemaskan otot-ototnya supaya tidak terjadi low back pain Hmm. itu seperti itu. Oke, berarti paling parahnya low back pain ya dok ya kalau kelamaan duduk tadi nggak Biasanya ada sih stretching. terkaitnya dengan low back pain sih. Kalau yang untuk yang berat-berat kayak sampai HMP gitu-gitu ya, biasanya itu ada faktor tambahan seperti itu. Oh, ya oke. Semoga menjawab. Nanya ini satu lagi dari Kak Rohani juga. Nanya ini pertanyaannya agak unik nih dok, coba ya. Ini. Nah, gimana pekerjaan astronot yang ketika pulang sampai lupa caranya berjalan dok? Maksudnya ya ini kayak out the box aja dok gimana?
Oke, kalau itu mungkin balik lagi ke ini ya pekerjaannya ya. Cuman sih memang jujur aku belum pernah tahu atau membaca bahwa astronot yang kemudian pulang terus lupa untuk berjalan seperti itu ya. Mungkin itu nanti balik ke orangnya sih seperti itu. Jadi bukan terkait ergonomi juga. Nah, Oke, oke, thank you dok. Nah, pertanyaan dari saya dok ya selanjutnya. ya. Eh, Sebenarnya ada nggak sih dok di kedokteran sekarang lagi ngambil spesialis okupasi? Berarti untuk teman-teman nih yang lagi nonton mungkin yang saat ini juga lagi bekerja, gimana caranya mereka tahu ergonomi kerja mereka yang benar itu seperti apa? Oke, baik terkait bagaimana kita tahu adalah kita sebenarnya harus tahu dulu sebenarnya ergonomi itu mengacu pada apa saja. Tadi kan saya Hmm. udah pernah bahas CPAW itu ya, cara kita bekerja, postur tubuh kita, alat kerja kita, lalu waktu kerja kita. Jadi itu adalah hal yang mesti kita lihat. Paling sering sebenarnya untuk mudahnya itu kalau kayak cara bekerja bagaimana kita bekerjanya itu eh, sesuai gitu. Contoh, misalnya ini deh kayak mengetik ya atau cara kita mengetik. Nah, bagaimana Hmm. tadi saya bilang cara dan postur tuh biasa saling saling terkait gitu ya. Gimana caranya kita mengetik dengan posisi tangannya lurus. Kadang-kadang kan ada yang ngetik begini Hmm. atau pakai Iya, iya, mouse-nya iya. gini. Ya, Oke, jadi gini nanti ya. di sini juga bisa teriritasi seperti itu. Ya, jadi biasanya kita bilangnya posisinya harus posisi yang netral gitu. Dimana kalau Oke. kita nggak ngelihat ini udah mulai ada miring gitu ya, itu harus diperbaiki. Atau cara kita megang obeng gitu ya. Sekarang kita pegang obeng misalnya untuk pekerja yang di bangunan seperti ini atau solder misalnya. Daripada kita Hmm. megang ini kan ini tangan saya bengkok ya. Iya. Kenapa kita nggak pakai solder yang elektronik aja? Jadi biarkan dia yang bergerak, bukan tangan kita yang muter Tentang begini, bukan. tapi Oh. alatnya aja yang muter kayak gitu. Nah, itu adalah salah Hmm. satu contoh modifikasi terkait ergonomi kayak gitu. Atau misalnya kesesuaian, mungkin tips and triknya kalau khususnya kayak misalnya kursi deh, kan ada Ya, kursi yang sekarang ergonomik tuh yang bisa iya, iya. disesuaikan gitu. Misalnya tinggi kursinya adalah setinggi lutut kita. Biasanya nanti akan mengurangi pegal di daerah kaki juga dan pegal di daerah pinggang Hmm. gitu. Sandarannya juga bikin membuat jadi tangan tuh siku gitu. Ya, lengan kita tuh bentuknya siku. Mungkin mesti dipraktekin sih ya, tapi kurang lebihnya Iya. seperti itu. Gitu. Atau punggungnya yang sebenarnya baiknya menempel pada sandaran punggung. Kan banyak ya kalau kerja Bongkok. duduknya di setengah Iya. setengah kursinya aja jadi jauh dari sandaran punggungnya. Nah, itu adalah salah satu yang kita perbaiki supaya ergonomi kerjanya lebih baik. Seperti itu. Oke. Gitu. Wah, ini mengingetin yang lagi liburan. Semoga nggak lupa nanti kalau balik kerja habis lebaran. Dokter boleh Iya. sharing nggak? Mungkin terakhir kali ya dari dokter sharing. Adakah mungkin teman-teman yang pernah curhat sama dokter atau sharing atau pasien yang pernah dokter temuin, ya akhirnya dia mengalami kayak satu akibat gara-gara tadi memang kelalaian atau tidak tahu cara kerjanya seperti apa berdasarkan ergonomi kerjanya. Oke, baik. Mungkin kasus yang agak berat sebenarnya pernah ada kasus ini ya. Jadi dia kayak pekerja kuli panggul gitu ya, tidak sengaja dia setiap hari manggul gitu sampai akhirnya dia mengalami spinal cord injury atau trauma dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang sehingga akhirnya jadi lumpuh tuh, lumpuh lengan lengan atau ekstremitas atas dan ekstremitas bawahnya seperti itu. Kenapa? Gara-gara ternyata terjadi herniasi dari nukleus pulposus atau bantalan tulang belakang. Seperti itu. Nah, itu kan Wah, kadang-kadang mungkin kalau di Indonesia ini kan rules-nya atau aturannya belum iya, belum terlalu tersosialisasi. itu tadi dok. Sehingga kadang-kadang Mm-mm. kadang-kadang udahlah masih bisa dibawa aja kayak gitu. Padahal Oke. ternyata kalau misalnya beratnya contohnya kalau dari Nayos ya beratnya di atas 51 pon atau di atas 25 kilo itu sebaiknya memang tidak dibawa sendiri atau menggunakan alat bantu seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kalau di sini Hmm. ya pokoknya masih kuat, punggung masih kuat, tangan masih kuat, ayo kita bawa seperti Ajar. itu. Iya, nah Iya, iya, kayak iya, gitu. iya. Itu kan sayang ya, maksudnya sebuah hal yang
sebenarnya bisa dimodifikasi tapi akhirnya terjadi kelumpuhan dan itu kan Iya, risikonya iya, seumur hidup betul. seperti itu. Waduh, prihatin kalau sampai kayak gitu. Oke, dokter, terakhir pertanyaan dari saya lagi. Sebenarnya ini menurut dokter ya, maksudnya ergonomi kerja ini kan pasti kalau kita sharing setelah malam hari ini penting banget dong. Setiap pekerja wajib tahu gitu ya. Maksudnya setiap orang yang melakukan aktivitas itu wajib tahu bagaimana seharusnya pola kerjanya yang baik supaya tadi tujuannya produktif, hasilnya maksimal. Nah, sebenarnya nih, diatur nggak sih Dok oleh pemerintah atau misalnya ada Kemenkes yang mengatur. Jadi misalnya setiap pekerja itu pasti akan mengetahui gitu, atau memang harus cari tahu sendiri, atau sudah mulai Oke, digalangkan. oke, baik. Nah, terkait ergonomi ini sebenarnya di Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenaker Trans ya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu sudah ada terkait Hmm, ergonomi ini ya. Dan itulah kita kenapa ada dokter dari kedokteran okupasi atau dokter dari magister kedokteran kerja atau dokter perusahaan yang mungkin sudah ikut pelatihan hiperkes atau higiene iya, iya, perusahaan iya. kesehatan kerja gitu ya. Ya juga sebenarnya mempelajari terkait ergonomi itu. Nah, dari disitulah kami hadir untuk bagaimana mempromosikan terkait ergonomi ini supaya untuk mencegah jangan sampai pekerja-pekerja di Indonesia ini mengalami sakit atau cedera yang terkait ergonomi ini. Seperti itu. Oke, oke Dok, terakhir boleh? Saya jadi ingat ada satu hal. Kalau sama K3 Dok, yang keselamatan kesehatan kerja itu Ya, apa yang membedakan? Maksudnya si ergonomi itu sama si K3 ini, apakah itu termasuk di dalam K3 tadi atau itu terpisah memang? oke, baik. Jadi untuk terkait K3, nah salah satu tujuan dari ergonomi ini, kenapa kita harus perhatikan ergonomi? Karena untuk mencapai keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di dalam program Hmm. K3 atau program keselamatan dan kesehatan kerja, itu kita juga memperhatikan ergonomi pekerja atau karyawan. Misalnya saja, contoh kalau di rumah sakit ya, itu kita bisa melakukan pengukuran bagaimana ergonomi kerja, misalnya dengan menggunakan gotrak atau formulir gotrak maksud saya, atau menggunakan brief survey seperti itu. Jadi untuk Hmm. kita lihat terutama pada karyawan-karyawan misalnya punya gejala seperti itu ya atau punya penyakit, itu kita lihat apakah ergonomi kerjanya ini juga sudah baik. Itu salah satunya. Terus kemudian terkait program ketiga, misalnya kita bisa lakukan edukasi kepada Iya, pekerja bagaimana cara duduk, iya, cara angkat-angkut. Pernah iya. ngebayangin nggak sih seorang perawat di rumah sakit yang ngangkut Berdiri. pasien, Iya, iya. yang Angkut ngangkat pasien lagi pasien, gitu ya. ya itu sebenarnya ada cara ergonomiknya. Jangan sampai menjadi tadi ya HNP atau low back pain gara-gara Iya. salah ngangkat kayak gitu. Nah, itu kita perlu Hmm. melakukan edukasi. Jadi ergonomi ini bisa di semua pekerjaan, tidak hanya di rumah sakit atau terkait kesehatan, tapi apapun sebenarnya ada ilmu kerjanya tadi atau ergonominya seperti itu. Oke, oke. Wow. Jadi tahu deh saya bedanya apa. Berarti dia termasuk include di dalamnya ya. Maksudnya orang K3 itu juga akan membahas tentang ergonomi kerja. Oke. Betul. Dokter Maria ini udah nggak kerasa kita udah 10 menit. Terakhir dari Dokter Maria, gimana sih? Memang kita lagi suasana liburan gitu ya. Mungkin kalau bahas ergonomi, mungkin teman-teman ntar aja deh nontonnya pas habis mau kerja aja gitu, cari taunya. Tapi nggak apa-apa kalau nanti ini ditonton ulang sama teman-teman atau memang yang lagi bekerja nih sekarang lagi nonton gitu. Apa tips and trick supaya kita itu memang paham kalau ergonomi kerja ini penting banget untuk kita tahu dan pahami dan aplikasikan. Oke, jadi untuk tips and triknya gitu ya. Jadi buat sahabat dikdok sekalian, ergonomi ini kan sangat-sangat penting. Sering terabaikan tapi sebenarnya penting. Bagaimana kita sebagai orang atau sebagai pekerja akan berinteraksi dengan lingkungan kerja kita. Nah, jadi tips and triknya biasanya pastikan postur tubuh kita itu adalah postur yang netral. Jadi sesuatu yang ideal. Jadi kalau teman-teman ngerasa kok posisi tangan saya terlalu bengkok atau terlalu merasa tidak nyaman, mungkin itu kurang ergonomis seperti itu. Lalu biasakan untuk tidak melebihi kapasitas tubuh kita. Jadi kalau merasa membawa sesuatu sudah terlalu berat, coba dilihat apa kurang ergonomis, apa terlalu berat, gitu. Atau kita bisa memaksimalkan power zone kita
kita. Jadi kalau kita angkat berat, itu biasanya pastikan bendanya itu di sebatas bahu dan lutut kita dan nempel ke badan. Jadi kalau membawa barangnya kayaknya sekiranya berat, boleh nempel ke power zone. Jadi nggak akan membahayakan secara kesehatan seperti itu. Dan yang Oke. paling penting ya kayak misalnya jangan lupa stretching, pastiin posisi postur tubuh Iya, yang iya. baik seperti itu. Jadi mungkin tadi CPAW-nya jangan lupa deh cara kerjanya, Hmm. postur tubuhnya, alat kerjanya, sama waktu Oh. kerjanya. Itu Hmm. 4 hal yang mungkin bisa diingat ya supaya nanti ergonominya tetap terjaga waktu bekerja seperti itu. Wow, thank you dokter. Jadi ergonomi untuk ibu hamil ada nggak dok? Apakah harus pakai Ada bantal? juga. Gimana ceritanya ergonomi untuk ibu hamil kan dokter lagi hamil nih. Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk yang aturan khusus nggak ada, tapi kalau lebih ke arah eh, ergonomi untuk ibu hamil itu lebih ke arah gimana kita menyesuaikan. Misalnya, kalau lagi hamil kan mungkin perutnya agak lebih maju ya, lebih besar seperti itu. Iya. Jadi pastikan kita memang cari kursi yang nyaman, yang kita sendiri bisa nyender nih punggungnya seperti Hmm. itu gitu cara posisi duduk gitu jangan tidak tertekan bagian perut bawahnya Perutnya, iya, seperti iya, itu iya. kayak gitu-gitu sih yang lebih ke arah ergonomi ya kalau yang lainnya sih kurang lebihnya sebenarnya tidak ada yang spesifik jadi ergonomi memang tidak dibedakan belum dibedakan tapi mungkin nanti Ada, ada kali ya ada, iya. Ya semoga seperti nanti ada itu. ya dok ya. Soalnya saya juga punya teman di kantor yang lagi hamil juga kayak kasihan juga ya. Maksudnya kayak ya dia selalu pakai bantal di belakang. Terus ya maksudnya kursinya mungkin mau gimana lagi adanya kursi itu, mejanya juga itu. Jadi ya menyesuaikan sendiri lah kita jadinya Iya jatuhnya gitu. gitu Oke. seperti itu. Oke, waduh ini udah udah setengah 9. Baiklah, teman-teman, makasih banyak nih yang udah nonton. Mungkin kalau teman-teman nih dok mau ngobrol-ngobrol lagi sama dokter Maria, mungkin soal nanya-nanya nih, mungkin nanti dicurhat dok, aku kerja di sini. Kira-kira posisi yang ideal gimana ya? Bisa menghubungi dokter Maria itu gimana caranya dok? Apakah buka praktek atau bisa by DM atau kontak yang lain? Oke, baik. Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol, mau chat gitu ya, mau konsul boleh. Nanti boleh direct message aja ke Instagram saya @chococikaa. Ya, nanti di situ akan saya bantu jawab seperti itu. Iya guys, sebelum HPL nanti kalau udah ada baby 3 bulan cuti lagi. Iya kan dok? Iya, So, betul. Nanti bakal cuti dulu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya usahakan untuk membalas balas, kalau tetap chatnya balas ya. dong guys. Oke. Ya kita doain semoga nanti dokter Maria lahirannya lancar. Kayaknya deket ntar lagi ya waktunya. Semoga nanti dokter juga sehat, babynya sehat, semuanya aman dan happy begitu harinya ada gitu. Oke deh. Amin. Terima Dokter kasih. Maria, makasih banyak untuk waktunya malam hari ini. Di sela-sela libur dokter masih menyempatkan untuk sharing sama kita, teman-teman. Makasih banyak juga tetap nonton. Ini lumayan rame nih. Pada nggak jalan-jalan ya ini ya. Pada gabut nih kayaknya. Terima kasih juga dan jangan lupa kita masih ada live maraton besok dan besok-besoknya lagi gitu ya. Jadi jangan lupa nonton Dikdok setiap malam di Instagram live kita. Kalau gitu saya Dokter Maria pamit teman-teman. Selamat bobo, selamat jalan-jalan, hati-hati di jalan semuanya. Dadah, selamat malam. Nah, Thank terima you kasih dokter. Ivo, terima kasih sahabat Bye. Diko.